Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan maaf, selamat malam bagi kita semua dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja. Yang pertama ada bab ketahanan nasional. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Salma Kurnia, NIM 034. Yang kedua ada Rizka Alfianita, NIM 037. Yang ketiga ada Elanur Aini, NIM 053. Dan yang terakhir ada Alivia Risnadian, NIM 054. Slide selanjutnya, Mbak. Dalam bab ketahanan nasional ini yang akan jadi pokok pembahasan adalah yang pertama pengertian, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang keempat adalah tujuan. Slide selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Rizka. Baik, yang pertama ada pengertian dari ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini terus-menerus, terpadu dan sinergis. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan. Dan melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional atau Astragatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah yakni Trigatra yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan Pancagatra yang bersifat dinamis. Slide selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama sebagai doktrin nasional, yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, Undang-Undang 45, dan wawasan Nusantara, dan menjadi pola pikir, pola sikap,
dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensional. Yang kedua yakni sebagai pola dasar pembangunan nasional, yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga yakni sebagai sistem nasional. Yang dimaksud yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berasas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Ella. Baik, di sini ada sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional meliputi menunggal, dinamis, mawas ke dalam, berkewibawaan, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan, dan percaya pada diri sendiri. Manunggal dalam arti ketahanan nasional merupakan pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional atau astagatra secara utuh dan bulat, serta selaras dan serasi. Dinamis dalam arti kondisi ketahanan nasional bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan antara K4 dan ATHG. Mawas ke dalam arti ketahanan nasional ditujukan untuk bangsa dan negara sendiri, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme sempit. Berkewibawaan dalam arti kondisi ketahanan nasional yang mantap secara otomatis akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan, dalam arti bahwa bangsa Indonesia tidak mengembangkan sikap ekspansionisme bangsa-bangsa, agresi ke negara lain, atau melibatkan diri dalam konflik antar negara, melainkan justru menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, percaya pada diri sendiri, dalam arti bahwa bangsa percaya, yakin, dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk itu, perlu diciptakan rasa percaya pada diri sendiri, rasa kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air, dan cara berpikir rasional dalam menyikapi setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Olivia.
Selanjutnya ada tujuan ketahanan nasional. Yang pertama ada ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan atau kemampuan yang menyebabkan setiap orang atau bangsa mampu bertahan, kuat menderita, dan kuat menanggung beban. Yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah usaha dan kerja keras yang dilakukan secara giat dalam menggunakan segala potensi, kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketiga ada identitas. Identitas merupakan ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Selanjutnya ada integritas. Integritas adalah kesatuan dan persatuan bangsa yang bersifat menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, maupun politis. Selanjutnya ada hambatan dan gangguan. Hambatan adalah hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar negeri, yang bersifat atau bertujuan melemahkan kehidupan bangsa dan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya.